sekian harga Pertalite per, di komentarnya lah apa sebutannya, sementernya sekian, situ cetak uang dirupiahin, kami dari perusahaan kok dolarin tuh duit. Negara situ kan bisa aja di secara internasional ngaku-ngaku sekaya negara Eropa, ya kan, ya kan, negaramu di Indonesia bisa aja mengakui bahwa kamu kaya raya gitu, stok emasmu sekian, negaramu punya nikel sekian, dihitung orang, pas dihitung orang nggak takut pak negaranya dituding aset aset negaramu aset orang gitu, mencuri aset orang gitu, orang ngambil lagi gimana? Nggak takut. Mungkin orang takut kepada lembaga sosial secara internasional ditakuti, aturannya ditakuti pak, lembaga sosial hukum secara internasional itu the institution, the piece on the wall bahasa Inggrisnya, takutin pak ya, disinggung lagi kita, anak SD yang ngomong, orang lulusan pertanian kita singgung, kita lulusan SD gitu, nggak apa-apa juga, the institution, the piece on the wall ditakuti pak, orang nggak berani melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau ada kenyataan buktinya, seperti hal yang tadi saya bilang, bahasanya kepemilikan aset milik orang lain yang dilakukan pencurian, akhirnya dikatakan sama kamu klaim, kayak dapat hadiah gitu, klaim gitu ya. Jadi kita di Indonesia pak nggak ngomongin mobil mewah yang hilang, nggak ngomongin mobil BMW, nggak ngomongin mobil Ferrari pak yang hilang, atau Ninja 4 tak, atau muka anak artis mirip babi, nggak juga. Sepeda motor pak hilang pak, mau ngambil sepeda motor di kantor polisi kan, ada platnya sudah jelas, namanya Pak Sudrajat misalkan, di parkiran kehilangan motor, ya kan? Sudah didapati di kantor polisi, sudah ada di polsek misalnya, taruh di polsek, mau bikin laporan atas pengambilan kembali hak milik tadi itu. Apakah itu klaim? Apakah itu klaim? Apakah itu klaim? Nah, ngebatin dulu sana sini, ketok-ketok pak. Ambil ini motor beliau sudah ada di kantor polisi tadi, sudah dinyatakan, sudah ditemukan, itu mau diambil kembali, klaim apa gimana? Jadi barang hilang nih, ini kasus yang gede ya tadi ya. Ini barang hilang, ya kan? Ada di dalam BI posisinya. Di dalam BI. Di dalam BI, Pak ya. Ini di dalam BI tadi klaim gitu ya. Klaim. Klaim. Klaim gitu. Tanah kosong gitu. Tanah di bawah istana negara. Tanah di bawah istana negaramu. Di mana istana negara Anda? Kamu punya istana negara di mana? Klaim itu adalah saya sebut tanah nenek moyang saya. Jadi harus sewa pengacara. Kalau miliarder nih misalkan, miliarder nih saya nih. Miliarder nih. Saya miliarder nih misalkan nih.
Jadi seluruh tanah instansi negaramu itu kalau saya bilang saya punya milik, harus sewa tentara lah, black air lah, bayar Jepang, bayar Jerman, bayar Rusia untuk bunuh kamu di negaramu. Apa yang mana sih sebenarnya? Klaim tadi tuh yang kamu maksud, tuh klaim yang mana? Yang mana? Mengundang negara asing, Malaysia, Filipina gitu, bunuh kamu, serang negaramu. Apakah itu klaim? Kembali tadi ke sepeda motor tadi. Sepeda motor tadi milik beliau tadi di kantor polisi. Nah, apakah kalau kenegaraan lah, undang ormas, oknum masyarakat, premanisme, pukulin polisi apa gimana? Ini susah nih. Kalau kepemimpinan negara apa dipimpin oleh orang sebenarnya, titel ini kasalah apa gimana nih? SESH gitu, MCI, titel salah apa gimana nih? Kok low impression, low, sangat jauh dari persepsi. Ya prosedural kan Pak. Nah sama, kalau masyarakat ini tadi hanya melaporkan kasus kriminalitas Pak, kekhawatiran kepada pihak kepolisian Pak. Sebaiknya disetempel Pak, diketik bagus-bagus suratnya. Maksudnya pelaporan tadi hanya pelaporan umum, telah terjadi, tidak diberikan akun rekening beserta kejadian perubahan data identitas. Tuh cuman diketik di dalam laporan saudara ini identitas ini datanya ini, isi laporan seperti ini Pak, distempel. Bukan diusir Pak di kantor polisi, diminta keluar, dituding. Ini Poltabos dituding. Kan saya bilangin, saya nggak mungkin kesini Pak kalau tidak ada kejadian seperti ini. Malah dituding. Gitu tuh apa-apaan coba. Sudah saya singgung. Nggak ada wacananya. Baru baca lagi peraturannya seperti apa. Oh, bikin laporan cuman umum aja. Dipersulitnya bukan main. Dikerasin orang. Bahkan pihak terkait aja ada di sekitaran sini. Saya sampai harus melaporkan ke polisi. Saya harus mondar-mandir setiap hari ke kantor polisi, melaporkan. Nah, saya singgung kembali ya, lulusan pertanian tuh Pak, cangkul, ngaku perusahaan ini perusahaan itu. Orang miskin emang udah punya uang, ngaku dapat tender, cuman ngantar barang Pak. Kalau kita pengadaan kata pengadaan tadi, kalau dia pengadaan dinas, dari pengadaan tadi kita ikut itu ada di Dinas Pertahanan Pangan Samarinda itu, nggak bisa kebeli Pak. Rumah harga 1 miliar nggak kebeli, rumah 1 M nggak kebeli. Kalau cuma pengadaan di dinas nggak ada. Pengadaan di dinas nggak mungkin, mustahil Pak, mustahil. Diringkus nantinya tuh. Perusahaan BUMN aja aduh, checklist lokasi aja jalan kaki kalau perlu. Di
dalam perusahaan BUMN ini saya jelasin, jadi kita dulu ada di perusahaan BUMN, pernah menjadi karyawan di BUMN, tapi bukan karyawan. Sedangkan itu aja kita punya list surat, Pak, sama aja dengan pegawai negeri sipil melakukan perjalanan dinas, sama Pak, surat kerjanya sama, perjalanan dinas tulisnya gitu. Outsourcing posisinya, outsourcing. Kalau income-nya tadi worker salary namanya, di kerja dapat gaji, nggak kerja nggak dapat gaji. Soal BUMN sistemnya gitu, kerja dapat gaji, nggak kerja nggak dapat gaji. BUMN kalau di outsourcing kan ada, nah, tertulis kan. Mana tadi? RI PT Chem Client atau Mining negara dibuka melalui bank untuk pembangunan PT Chem 7 triliun rupiah. Pengurus mau Anda tuduh pengadaan dana milik pemerintah kepada perusahaan milik pemerintah. Laporan ditolak-tolak. Bayangkan, itu warga sipil cuman laporan, Pak saya dapat akun rekening Pak, dioperate, setempel Polda aja nggak dapat pencatatan atas laporan tersebut. Pak saya Pak bikin laporan Pak, tadi laporan tadi apa isinya, penjelasannya, tidak mendapat akun rekening dan terjadi perubahan data ini. Itu saja diketik, sudah stempel Polda, beres sudah. Siapa yang recording di situ, stempel, berikan kepada masyarakat tadi, sudah. Itu saja berbagai macam dalih dilaksanakan untuk menolak. Perusahaan BUMN tidak malukah muka Presiden RI melantik jenderal? Yang nggak ngerti itu singkatan BUMN. Berdalih apa lagi? Uang dari mana itu? Berdalih apa lagi mereka itu? Berdalih apa lagi? Berdalih sesuai yang saya sampaikan tuh. Dibuka ya. Oke, saya sudahi kalau begitu. Ya, mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang baik kepada pemerintahan Republik Indonesia. Saya juga memohon maaf sekali. Terus terang aja, dari pribadi saya, di Kalimantan Timur, dengan berbagai macam dalih tadi, saya dituduh lah. Pernah dituduh tidak membuat laporan, bahkan membuat laporan palsu, alat bukti tidak valid dan lain-lain. Sementara laporan saya Pak, saya mau katakan apa lagi, saya tidak tahu. Saya buat laporan cuman terjadi override di bank, tidak mendapat akun rekening yang pertama. Di 2 bank
di Kalimantan Timur, Danamon dan Bank OCBC ini SP. Itu saja, cukup diketik saja, diketik aja gitu. Sudah beres seharusnya. Sudah beres. Kenapa? Ada bukti. Saya nyatakan sampai ada bukti, diusir di ruangan reskrim Samarinda, dituding di Poltabes Samarinda. Nah itu. Oh cuma ya sudah bisa dibahas lah. Stempel Polda. Siapa yang rekod, nama siapa yang tanda tangan, sudah beres seharusnya. Karena tujuannya Pak ya, saya bukakan tujuannya Pak ya. Isi pengaduannya selanjutnya kan jelas saya ceritakan sebelumnya kan. Proposalnya sudah ada, datanya sudah ada. Apakah isi proposal tersebut Pak yang dihindari? Oke, mungkin dari titel dan lain-lain. Kenegaraan Republik Indonesia, karena ya masanya mungkin yang dulu-dulu mungkin Dr. Andes titelnya ya kan. Bergelar sarjana hukum dan lain-lain. Orang ahli hukum. Jadi pihak yang menengahinya di atas, di petingginya. Mungkin kalah dari sisi pendidikan, pengetahuan hukum dan lain-lain. Pengadaan dana BLBI dulu sebelumnya dipimpin oleh bertitel-titel Dr. Andes dan lain-lain. Pengadaan kartal begini sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru, Orde Lama dan lain-lain. Beda pengetahuan dan peraturannya. Mengadakan kartal kayak gini. Contoh BLBI nah. Negara pinjam mengadakan kepada bank atau dari pembukaan atas undang-undang negara sendiri kepada percetakan uang negara. Dua itu saja. Oleh itulah percetakan uang negara itu kan ditutup, diperketat oleh undang-undang, hukum dan lain-lain. Hal biasa itu, lumrah itu. Seharusnya banyak yang mengetahui ya. Undang-undangnya sudah ketat. Peminjaman luar negeri, IB. Pengadaan kartal BI, IB atau BI. Salah satunya ada yang tidak ada. Di Indonesia itu yang terkenal BI, tapi ada IB dalamnya. Ada disebut kemarin di video saya ada tampil mereka menyatakan IB atau BI karena mereka disampaikan di Kalimantan Timur tuh. Di Kaltim disampaikan juga. Kalau yang nelpon dari Jakarta bilang kamu Jakarta kota, ibu kota, nelpon ke sini penyampaian seperti itu sampainya juga sama. Di video kan ada videonya, sudah di video IB atau BI dalam situ pernyataannya. Itu kota Jakarta. Kota Jakarta nelpon ke sini disampaikan ke saya. Reskrim Samarinda itu sama aja. Nah, saya kembali ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian dan lain-lain, kesalahan persepsi dan lain-lain, adanya kekurangan dan lain-lain.
kepada pengadaan uang kartal dari percetakan uang, Pak, jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung. Memang pengadaannya seperti itu. Ditutup oleh undang-undang, artinya orang yang melakukan percetakan uang sendiri sekalipun yang bekerja tadi mencetak uang tersebut diadakan. Oleh itulah dibagusin sistemnya. Mengetahui ada uang yang berhamburan, dibiarin. Ya berhamburan terus. Apa juga sih berhamburan, nggak masalah. Uang itu berhamburan kalau pada saya mendukung. Jadi cangkul kita kan merek England. Tahu, pada tahu. Orang Sunda aja tahu. Amsterdam tahu. Mungkin timnya Sejarah Bandung Lautan Api kali ada ceritanya tuh. Dibakar. Lan Bandung Lautan Api itu kan dibakar tuh. Bakar bersih oleh pemerintah kolonial Belanda. Ada sejarah. Pengadaan kartal sampai dibakar. Netherlands dihapus. Netherlands Indi dihapus. Penjajahannya dihapus. Mereka mengadakan kartal pada zaman dulu. Sebelum ada rupiah. Dibakar habis. Nah, kalau pengadaan uang kartal saya suka. Kita punya cangkul merek England. Stainless steelnya apa? Tambang apa? Enderburg kah? Tambang Enderburg kah? Estrenburg punya Inggris. Steelnya dari sana. Cangkul England. Enak. Kartal ditukarin di sana. Nah, malah enak ya kan. Contoh sapi aja beli di Australia. Tukar-tukar tas uang tadi. Cetak 1 triliun ya, cetak 1 triliun tukar jadi dolar, enak. Kita di Indonesia nggak perlu lagi tanam padi. Di hari kemudian nggak perlu lagi tanam padi, beli aja. Bahkan padi kita tanam di negara asing sana kalau perlu. Ya di sistem halal. Ada kandang babi jauhin, bayar di sana. Menterinya bayar, polisinya bayar, jenderalnya bayar, suruh singkirin kandang babi. Aliran airnya jangan sampai ke situ, di sawah kita. Kalau bisa kayak gitu. Cetak 1 triliun uang rupiah, tukar ke dolar, enak. Enak kan? Masa nggak enak? Nah, mungkin nggak enak. 689 triliun dolar tersebar luas di media, Pak. Tuh, 100.000 triliun rupiah bisa gandain uang, enak. Lebih dari punya tuyul, Pak ya. Kalau terlalu serius, Pak. Nyusunnya gitu doang. Selama tidak ada yang protes, dinikmatin aja. Dan jangan lupa kita diziarahi lagi makam guru besar kita sekumpul Banjarmasin, nabi besar kita di Indonesia, nabi besar kita Muhammad nya Banjarmasin, suku Banjar punya nabi, jangan lupa diziarahi, ya kan? Muhammad juga namanya, tapi Muhammad Jaini Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.